cara mendesain produk. Kesulitan dalam pembelajaran tari yang saya hadapi itu dalam kelompok saya hanya terdiri dari 2 orang. Jadi susah untuk memahami berdiskusi dan mengetahui seluas-luasnya tentang pembelajaran yang tadi. Bagaimana rencana pembelajaran selanjutnya? Rencana pembelajaran selanjutnya yaitu alangkah baiknya kita terlebih dahulu pada saat kita ingin melakukan breaking yang membuat tadinya kita loyo saat memulai pelajaran semakin bersemangat. Di bab ini kita akan belajar tentang desain produk. Desain produk itu, saya ambil contohnya ini. Ini kalau ini terbuat dari bahan plastik. Nah, dari kemasannya ini, dari bahannya sudah kalian tahu bahwa produk itu bisa dibuat dari bahan plastik, dari bahan kardus, kaca, kertas, ya kan? Nah, sekarang saya ambil contoh yang ini. Saya ambil contoh ini produknya apa di dalamnya? Gula. Nah, perhatikan desainnya. Kalau kita lihat dari warnanya, maka ini warnanya putih. Bahannya permen. Bahannya plastik. Bentuknya persegi. Ukurannya itu adalah ukuran biasanya baju, ya kan? Topi, celana itu ada size-nya kan? Size itu kan bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian logonya atau brandnya. Ini logonya atau brandnya. Dia ada lambangnya sapi. Kemudian teksnya, perhatikan tulisannya. Tulisannya itu kita ditulis lebih besar daripada tulisan yang lain. Karena kita itu adalah trademark atau trademark atau mereknya. Jadi ingat, jangan sampai mau beli air gelas merek Lestari ngomongnya mau beli Aqua. Lestari. Iya, Bu. Nah, saya kira itu kalian sudah ini, silahkan kalian kerjakan, bekerja sesuai kelompok dengan tugas yang ada di LKPD. Halal saya juga ada halal. Ini itu bahasa itu awal. Iya. Setelah kalian kerja kelompok, pasti kalian merasa terbebani sedikit, stres kan? Ya, ada tekniknya yang akan saya kasih
kebetulan ada kegiatan yang akhir-akhir ini saya lalui, tapi alhamdulillah berhasil. Terima kasih. Sekarang untuk yang terakhir, saya mau ada yang bisa merefleksikan diri apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Jadi kamu ungkapkan apa yang. Jadi pertama pertanyaannya, apa yang mampu kamu pahami hari ini? Yang kedua, apa hambatannya? Apa hambatan dari pembelajaran hari ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana rencana selanjutnya untuk pembelajaran hari berikutnya? Ada yang bisa? Apa yang mampu kamu pahami dari pembelajaran kita hari ini? Coba. Berdiri. Yang dapat saya pahami pembelajaran hari ini yaitu tentang memahami produk dan membuat pembungkusan produk atau kemasan produk. Ya, bahwa kemasan produk itu ada berbagai macam. Ada yang terbuat dari Plastik, kaca, kertas, semua produk. Oke, berikutnya yang kedua, apa hambatanmu setelah kita belajar hari ini? Siapa yang bisa? Hambatannya yaitu saya masih bingung apakah desainnya akan memakai bahan plastik, kardus, atau kaca. Oh iya. Terus yang tersedia di rumah kira-kira ada apa? Plastik. Ya oke, berarti insya Allah nanti kemasannya adalah terbuat dari Plastik. produknya. Telur dulu. Oke, terima kasih. Nah sekarang yang ketiga, bagaimana rencana kegiatan setelah kita belajar hari ini? Perencanaan kegiatan selanjutnya buat kelompok saya yaitu saya ingin membuat produk yaitu roti bakar dan mendesain kemasannya yang sebaik mungkin untuk menampilkan nanti untuk menarik pembeli supaya pembeli puas dengan hasilnya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmiati SPD, guru SMK Negeri 2 Bone, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Bone. Saya telah melaksanakan aksi nyata modul 2.2 pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11 TITL 1 dengan menggabungkan keterampilan sosial emosional. Perkenankan saya akan melakukan refleksi aksi nyata tersebut, di mana pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid diberikan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya masing-masing. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuat rancangan kegiatan aksi nyata agar kegiatan belajar itu terencana dengan baik. Lalu saya merancang RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Setelah merencanakan jenis diferensiasi dan keterampilan sosial emosional yang akan saya munculkan dalam skenario pembelajaran saya, kemudian saya menyesuaikan jadwal pembelajaran di kelas yang akan saya lakukan aksi nyata. Perasaan saya pada saat merencanakan dan merencanakan aksi nyata tersebut, awalnya saya merasa khawatir, namun saya berusaha membangkitkan semangat karena saya merasa bahwa sebelumnya saya belum pernah menerapkan hal ini di kelas. Selama ini pembelajaran saya meski menggunakan metode yang bervariasi, tetapi
pembelajarannya masih belum memetakan kebutuhan belajar murid. Jadi saya belum pernah melakukan asesmen diagnostik awal, namun saya merasa bersemangat ya, ketika pembelajaran berlangsung. Saya merasa bahwa ini adalah modal utama yang akan saya bawa untuk menjadi perbaikan ya pembelajaran saya selanjutnya. Kegiatan aksi nyata di kelas saya mulai dengan kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di kegiatan awal saya mencoba memetakan profil belajar anak dengan Google Form ya, untuk mengetahui gaya belajar anak, apakah anak tersebut model gaya belajarnya visual, kinestetik, atau auditory. Kemudian saya menerapkan kegiatan pembelajaran diferensiasi konten, di mana murid dapat memahami materi pembelajaran berdasarkan minat atau kegemarannya pada makanan atau minuman, untuk menganalisis desain kemasan dari produk yang disukainya. Sedangkan pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan adalah keterampilan pengenalan diri atau kesadaran diri, yaitu kegiatan melukis dengan jari, dan untuk mengungkapkan perasaan mereka. Kemudian saya lakukan keterampilan atau pembelajaran pengelolaan diri, yaitu menggunakan teknik stop dan refleksi. Juga keterampilan berelasi atau bekerja sama dengan orang lain melalui kegiatan diskusi kelompok. Dari kegiatan tersebut membuat saya merasa bangga ya, bahwa ternyata siswa saya banyak memiliki potensi yang luar biasa. Mereka kelihatan lebih cepat memahami materi pembelajaran dengan mengikuti kebutuhan belajar mereka ya masing-masing berdasarkan minat atau kegemarannya. Karakteristik mereka yang dominan ya senang berbicara, membuat diskusi kelompok dalam kelas itu berjalan sukses ya, terlihat mereka sangat bersemangat dan situasi kelas yang lebih kondusif. Pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata tadi bahwa yaitu pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar murid ya, baik dari segi kesiapan, minat, dan gaya belajarnya. Saya melihat bahwa semua murid termotivasi untuk memahami materi pembelajaran, apalagi dengan kegiatan diskusi kelompok ya, mereka sangat bersemangat untuk menampilkan hasil pekerjaan mereka melalui persentase. Nah, pembelajaran sosial emosional yang saya terapkan di kelas ya membuat siswa mampu memahami kemampuannya dalam pembelajaran dan dapat merencanakan perbaikan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Ini akan membuat siswa akan menjadi lebih mandiri. Pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini memberikan saya banyak pelajaran bahwa sebelum pembelajaran di kelas dilakukan sangat penting untuk mengetahui dan memetakan kebutuhan belajar murid ya. Karena yang saya tahu bahwa ternyata kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda ya, agar kegiatan pembelajaran murid akan merasa aman dan nyaman dan menghasilkan pembelajaran itu betul-betul berpihak pada murid. Sedangkan pembelajaran sosial emosional sangat baik ya, diterapkan di setiap kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan karakter positif dan budaya positif, baik itu murid ya maupun guru dalam lingkungan kelas, bahkan di lingkungan sekolah. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya, bahwa saya akan tetap konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan akan tetap mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di setiap kelas yang saya ajar, dengan tetap memperhatikan pemilihan jenis diferensiasi yang tepat berdasarkan karakteristik siswa dalam kelas, dan pemilihan jenis keterampilan sosial emosional yang baik dalam upaya menciptakan profil pelajar Pancasila di setiap anak didik
ya agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Lalu insya Allah pada kegiatan pembelajaran selanjutnya saya akan mengundang kepala sekolah dan satu rekan sejawat untuk mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan, sekaligus sebagai langkah awal saya untuk mensosialisasikan bagaimana model pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional diterapkan di kelas agar semua guru mampu menerapkan model pembelajaran ini di kelas mereka sehingga tercipta suasana kondusif, ya, suasana positif di lingkungan sekolah, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan semua murid merasa aman dan nyaman di setiap pembelajarannya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.